Shalom, ibu-ibu anggota komunitas kain dan kebaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kanker ovarium. Nah, kanker ovarium adalah bagian dari materi saya yang ada di buku ini. Ini adalah buku ajar untuk mahasiswa kebidanan, keperawatan, baik mulai D3 hingga S1. Dan keperawatan juga sama, dari D3 hingga S1. Jadi yang kita bahas adalah kanker ovarium. Saya akan membahasnya dengan cara yang sangat sederhana, karena ini kami khususkan untuk ibu-ibu anggota komunitas kain dan kebaya Indonesia yang tercinta. Baik, kalau kita ingin tahu apa sih ovarium itu? Ibu yang terkasih, ovarium adalah indung telur yang ada di samping kanan dan kiri daripada rahim kita. Nah, ibu, kalau di hidung telur kita ini ada kansernya, itu apa ya yang dirasakan ya? Bagaimana gejalanya ya? Nah, gejalanya yang pertama adalah adanya rasa nyeri, ibu, dan rasa tidak nyaman di perut, khususnya perut bagian bawah. Badan rasanya sangat lelah. Ada gangguan semacam gastrointestinal atau saluran pencernaan tract. Jadi ada gangguan GI tract, gangguan saluran pencernaan. Yang pertama adalah mual, kembung, diare, konstipasi, ya. Berikutnya adalah ada penurunan berat badan. Tahu-tahu yang tadinya gemuk kok kurus padahal tanpa diet. Nah, ada perasaan sesak nafas. Berikutnya adalah apakah ada natural historinya? Tidak ada, ibu. Perjalanan kanker ini nggak jelas, sangat alamiah, dan bahkan kadang-kadang kita tidak tahu kalau badan kita itu ada kansernya. Siapa saja sih yang bisa terkena kanker ovarium? Yang pertama adalah faktor genetik, di mana apabila orang tuanya terkena kanker, maka anaknya juga ada kemungkinan untuk terkena kanker. Yang kedua adalah infertilitas, orang yang sama sekali belum punya putra dan tidak pernah hamil. Nah, kemudian nulipara. Nulipara ini perempuan yang mungkin pernah hamil atau yang pernah hamil, tetapi anaknya tidak pernah ada yang berhasil hidup di dunia luar. Nah, kemudian riwayat terkena kanker payudara, ini juga merupakan faktor risiko. Obesitas, ya. Kemudian diet dengan tinggi lemak. Berikutnya, faktor genetik. Kita akan membahas tentang faktor genetik. Faktor genetik pada kanker ovarium adalah adanya riwayat kanker ovarium atau kanker payudara di dalam keluarga kita. Riwayat keluarga kanker ovarium dan kanker payudara pada usia muda. Riwayat keluarga kanker ovarium bersamaan dengan anggota keluarga yang lain, kanker payudara misalnya. Misalnya mama kena kanker ovarium, tante kena kanker payudara. Nah, itu bisa menjadi faktor resiko secara genetik. Kemudian riwayat keluarga dengan kanker payudara bilateral. Jadi ada riwayat keluarga yang semuanya kena, kanan kiri. Kemudian riwayat keluarga dengan kanker payudara pada pria. Loh, pria apakah bisa terkena kanker payudara? Iya, bisa. Kemudian infertilitas atau nulipara. Kenapa mereka bisa terkena kanker ovarium? Kemudian infertilitas atau nulipara. Mengapa mereka juga berisiko terkena kanker ovarium? Saudaraku yang terkasih, patogenesis atau perjalanan terjadinya kanker ovarium adalah adanya luka atau lesi berulang pada epitel atau lapisan ovarium pada saat ovulasi. Kalau ovulasi itu kan di dalam ovarium kita ada suatu folikel seperti kantong, dan itu pecah kemudian mengeluarkan sel telur. Nah, tapi karena sel telur ini keluar, tidak ada pembuahan, itu dipikir ada kemungkinan itu bisa menyebabkan terjadinya kanker pada ovarium. Kemudian kalau infertility atau nulipara, ovarium tidak pernah berhenti berovulasi.
Jadi nggak pernah istirahat. Kalau kita lagi dalam kondisi hamil atau menyusui, itu kan kita nggak menstruasi, maka saat itu ovulasi itu terhenti. Tapi pada saat mereka yang mengalami nulipara atau infertilitas, itu mereka akan mens terus sepanjang hidupnya. Berikutnya adalah faktor protektif, kanker ovarium. Bagaimana cara kita supaya bisa mencegah kanker ovarium? Yang pertama adalah kita melakukan kontrasepsi oral ya. Itu ternyata diteliti bisa mencegah penyakit kanker ovarium. Berikutnya kehamilan, menyusui, dan adanya tubal ligation. Jadi dibersihkan saluran tubanya. Kenapa kontrasepsi oral atau pil KB itu bisa mencegah kanker ovarium? Yang pertama, kontrasepsi oral atau pil KB merupakan efek protektif kanker ovarium. Pemakaian 1-4 tahun ini disinyalir akan mengurangi risiko sebanyak 22%. Kemudian pemakaian 5-10 tahun akan mengurangi risiko 50% kejadian kanker ovarium. Efek proteksi masih tetap ada pasca berhenti memakai pil. Tidak mempunyai efek proteksi terhadap jenis yang musinos ya. Jadi ada kanker ovarium yang jenisnya musinos. Kemudian penurunan resiko sebesar 29% masih terjadi pasca berhenti pemakaian pil 5-10 tahun. Bagaimana screeningnya, deteksi dininya? Deteksi dini untuk kanker ovarium selama ini belum efektif ibu-ibu. Jadi belum ada yang efektif, tidak seperti kanker serviks ya. Natural historinya belum jelas. Perilaku sel kanker ovarium ini tidak bisa diprediksi. Makanya gejalanya ini kan tidak seperti gejala kanker, seperti gejala gangguan pencernaan dan sakit pinggang. Nah, kemudian metode yang efektif tidak ada, gejala yang khas pun juga tidak ada. Jadi memang kita harus betul-betul memperhatikan kalau kita sakit, nyeri ya di bagian perut, bagian bawah kanan dan kiri dan berulang terus, pinggangnya sakit, ada keluhan kok lama-lama sesak nafas, kemudian ada keluhan-keluhan yang lain ya, mungkin menjadi kacau menstruasinya, atau menjadi ada perdarahan, terlalu banyak menstruasinya, ada hal-hal yang berbeda di dalam tubuh kita, ibu segera kontrol ya. Jadi ibu boleh kontrol ke SPOG untuk melihat, bisa dilakukan USG nantinya. Jadi kita bisa melakukan USG yang transvaginal ya, USG-nya dimasukkan lewat vagina. Bisa melihat ovarium lebih jelas soalnya, dan hanya bisa membedakan apakah tumor ovarium tersebut kemungkinan ganas atau tidak, atau jinak. Nah, bila hasilnya normal, maka tidak bisa untuk memperkirakan apakah di kemudian hari terjadi kanker ovarium atau tidak. Jadi harus periksa terus. Memang jadi perempuan tuh repot, tapi ibu nggak perlu terlalu takut ya. Saya memberikan informasi ini paling tidak supaya ibu lebih berhati-hati. Nah, pencegahannya gimana sih? Menjaga berat badan bu, karena tadi kan dibilang bahwa obesitas bisa memicu kanker. Makanya ibu tetap harus menjaga berat badan, menjaga pola makan. Makanan yang sehat bu, jangan mengkonsumsi junk food, jangan mengkonsumsi fast food ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, jangan yang diet tinggi lemak. Jadi artinya jangan terlalu banyak makanan yang berlemak-lemak, bergula-gula ya. Ibu bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, fresh nutrisi. Nah, berikutnya adalah pil KB ibu. Kalau ibu semisal saat ini masih ber-KB, ibu bisa memilih pil KB sih. Tapi semisal repot, aduh saya repot, saya kepengen yang lainnya, kami tidak memaksa. Nah, kemudian ibu juga bisa melakukan deteksi awal gejala. Sekali waktu ibu bisa kontrol ke poli kandungan untuk dilakukan USG transvaginal. Check up rutin ke laboratorium yang menyediakan fasilitas pemeriksaan untuk ibu. Oke, jadi saya kira itu saja dari saya. Ibu nanti gak usah terlalu takut kalau saya berikan sharing seperti ini. Minimal ibu bisa waspada. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.